Terima kasih Bung Tias, terima kasih untuk undangannya GKBC Taman Kencana. Saya mensyukuri kesempatan ini dan kita membahas satu doktrin yang bukan hanya salah satu dari banyak doktrin, tetapi satu dari dua doktrin utama dalam kekristenan bersama dengan doktrin Trinitas, yaitu doktrin Kristologi. Dan karena itu izinkan saya untuk berbagi share screen yang sudah saya siapkan. Saya beri judul Ecce Deus Homo, lihatlah Allah manusia itu. Ya, ini mengingatkan kita pada ucapan Pilatus ketika Yesus Kristus disidang, diadili sebelum penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib itu. Pilatus sempat berkata, lihatlah manusia itu. Ya. Dan Pilatus benar bahwa Yesus adalah manusia sejati, tetapi Pilatus gagal memperlihatkan sisi lain dari siapa pribadi yang agung itu, yaitu dia sekaligus adalah Allah sejati. Nah, karena itu kemudian beberapa penulis Kristen mengutip istilah atau sebutan sapaan dari Pilatus itu dan menambahkannya dengan Ecce Deus Homo, lihatlah Allah manusia itu. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Pak Tias, Bapak Ibu bisa mengunduh bahan PowerPoint saya yang jumlahnya 48 slide ini, tapi jangan khawatir, saya tidak akan sangat menghabiskan waktu Anda, bisa mengunduhnya di alamat ini. Tetapi satu pengantar yang perlu saya kemukakan, dan saya ingin mulai dengan satu pertanyaan. Apakah Anda tahu ini? C8H9O2, ya, atau N-asetil para aminofenol. Saya yakin sebagian besar dari Anda tidak tahu ini, ya tahu bahwa ini adalah rumus kimia, tetapi tidak tahu ini apa sebenarnya. Yang kita tahu sebenarnya setiap hari adalah bahwa ini merupakan rumus dari sesuatu yang kita miliki. Panadol, paracetamol. Ya, buat kita merasa tidak perlu tahu formula kimiawi di balik Panadol ini. Yang pasti adalah ketika kita pusing, kita demam, kita minum ini dan beres. Ada banyak cara untuk mendekati realitas. Cara yang pertama adalah memakainya seperlu kita, secara fungsional, secara instrumental, ya. Kita tidak perlu kedalaman, kita tidak perlu ada apa di balik realitas tersebut. Tetapi bagi orang-orang tertentu, mereka terpanggil untuk mengembangkan supaya makin fungsional sesuatu itu bagi masyarakat, maka dia harus mendalami apa yang kemudian juga menjadi sesuatu yang dia cintai. Ya, dia mendalami rumus kimianya apa dari Panadol atau paracetamol itu dan seterusnya dan sebagainya. Nah, demikian juga halnya dengan apa yang kita sebut sebagai iman Kristen. Banyak dari kita sungguh mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi seringkali hanya pada level yang bersifat fungsional, atau bahkan malah sayangnya instrumental. Artinya kemudian melihat bahwa kehadiran pribadi dan karya Yesus itu punya arti sejauh ya melaluinya saya diselamatkan, saya masuk surga. Thank you Jesus, that's all. Tetapi dalam iman Kristen ketahuilah bahwa iman itu yang muncul dalam pengenalan dan relasi yang akrab dengan Dia yang menyatakan diri dan mencintai kita itu, kemudian mengundang kita untuk mendalami lebih jauh lagi. Iman itu mencari pemahaman. Kata seorang bapak gereja yang bernama Anselmus, dia berkata, fides quaerens intellectum. Iman itu mencari pemahaman. Ya, mencari, menggali terus-menerus sampai ke kedalaman yang mungkin kompleks, mungkin membingungkan, mungkin membuat dia bertanya-tanya. Tetapi justru itu adalah iman yang dewasa, iman yang tidak hanya puas dengan apa yang bermanfaat buat saya, tetapi yang kemudian menggairahkan dia untuk makin mengenali
Dia yang sudah mati untuk kita itu, ya. Oleh karena itu, di balik semua berita, khotbah, bacaan yang mungkin Anda dengar yang populer, Yesus itu Tuhan, Yesus Allah, Yesus manusia, Yesus itu juru selamat, sebenarnya sudah muncul begitu banyak diskusi dari umat percaya, bukan hanya para teolog akademis, tetapi juga para anggota jemaat, warga jemaat yang sungguh ingin mengenal lebih dalam, memahami lebih jelas lagi siapa Yesus itu. Ya. Oleh karena itu pada sesi ini saya akan sungguh berusaha sekuat tenaga untuk membuat Anda tertarik untuk lebih dalam lagi memahami juru selamat kita Yesus Kristus itu. Dan karena itu undangan saya kepada Anda adalah tolong memusatkan perhatian dengan sungguh, menyimak dengan sungguh, dan jangan mengasumsikan terlalu banyak, ini maksudnya pasti begini. Karena ternyata percakapan mengenai Yesus Kristus itu sebuah percakapan yang begitu kompleks, mendalam, dan menggairahkan bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Tolong pusatkan perhatian Anda seperti kalau Anda pernah melihat puzzle ini, ya, Where is Wally? Di mana Wally, Anda akan memusatkan perhatian, menyimak dengan sungguh sampai ketemu walinya itu, ya. Dan semoga malam ini menjadi malam yang berarti buat Anda, karena Anda dan kita semua dapat makin mengenal siapa yang menyelamatkan kita, Yesus Kristus itu, ya. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa teman-teman semua, bahwa di dunia ini setiap 6 jam rata-rata muncul satu buku mengenai Yesus Kristus yang sudah diterbitkan. Rata-rata 6 jam satu buku. Itu berarti hingga kini ada sekitar 2 miliar judul buku mengenai siapa Yesus Kristus dan apa karyanya. Ya, dengan populer orang selalu mengatakan, well, Jesus is the answer, seperti dalam bumper stiker mobil itu, ya. Dan seolah-olah apapun pertanyaannya, jawabannya adalah Yesus. Lalu ada satu meme yang konyol tentang seorang anak, dan tentu anak ini anak Kristen, yang menghadapi ujian di sekolahnya dengan pertanyaan rumus sinus kosinus ini, ya, begitu rumit rumusnya dan dia nggak bisa jawab, dan dia sekedar mengatakan Jesus is always the answer, dan gurunya mengatakan not on this question. Nah, kalimat populer Yesus adalah jawaban mungkin harus kita buat lebih kompleks lagi jika kita mengimani dan mencintainya, bahwa Yesus bukan hanya the answer, tetapi juga the question. Kenapa? Sebab dalam banyak kehidupan orang percaya yang bertobat dan menerima Yesus dalam kehidupannya, ada kalanya dan seringkali ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka tiba-tiba banyak hal yang tadinya tidak dia pertanyakan, sekarang menjadi pertanyaan. Tadinya dia menganggap bahwa bohong itu biasalah. Percaya kepada Yesus, kemudian dia mempertanyakan kebiasaan buruknya. Ya. Tadinya dia berkata, sudahlah, kalau kita mendiskriminasi orang karena dia miskin, itu memang yang terjadi dalam masyarakat. Tapi ketika Yesus mengubahnya, cara berpikirnya melihat kenyataan berbeda, dan dia mulai mempertanyakan, betulkah yang selama ini kulakukan? Jesus is not only the answer, but Jesus also the question. Yesus menggugat kita, mengundang kita untuk mempertanyakan banyak hal dalam hidup ini. Bahkan kalau kita menengok Injil, saudara-saudara semua, teman-teman, ternyata jauh lebih banyak Yesus itu memberikan pertanyaan daripada jawaban. Seorang ahli mendeteksi bahwa ada sekitar, atau lebih kurang 307 pertanyaan Yesus di dalam Injil. Dia mengajukan jauh lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan ketika dilihat dari masing-masing Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, inilah 4 pertanyaan pertama di dalam masing-masing Injil yang diajukan oleh Yesus. Ya, di Matius 5 ayat 46 ini, Yesus bertanya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Versi Markus, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
Versi Lukas, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Yaitu ketika Yesus hilang di bait Allah. Yohanes 1 ayat 38, apakah yang kamu cari? Nah, menarik sekali saudara-saudara semua, bahwa 4 pertanyaan ini sebenarnya bisa kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 pencarian yang paling hakiki dari manusia. Ya, dari 4 pertanyaan ini sebenarnya mencerminkan 3 pertanyaan hakiki dari umat manusia segala abad dan tempat, yaitu desiring, thinking, loving. Menghasrati, memikirkan, dan mencintai. Dan ini mengingatkan saya pada apa yang pernah dikatakan oleh seorang penulis teolog biblika, ahli Alkitab yang bernama John Stott. Dia mengatakan bahwa semua manusia, apapun budayanya, apapun agamanya, selalu melakukan spiritual quest, pencarian spiritual, pertanyaan spiritual, ya, yaitu apa? Yang pertama, mereka selalu mencari transendensi, mencari sesuatu atau seseorang atau dia yang melampaui kita semua, melampaui ciptaan ini. Pasti ada yang lebih tinggi dari segala sesuatu itu. Ya. Nah, ini setara dengan pertanyaan tentang desiring, menghasrati sesuatu yang lebih unggul, lebih tinggi, lebih berkuasa, yang maha segalanya. Dan kemudian pencarian yang kedua adalah pencarian significance, makna hidup. Buat apa sih aku hidup? Kenapa aku lelah bekerja? Buat apa aku studi? Untuk apa makna semua ini? Dia berpikir, thinking. Dan yang ketiga adalah pencarian pada komunitas atau relasi. Kerinduan dan dambaan untuk mencinta dan dicintai, loving. Nah, saudara, Anda lihat bahwa menarik sekali bahwa di dalam 3 poin ini ada paralelisasi yang luar biasa ini sebenarnya mencerminkan struktur trinitaris. Bahwa ketika kita bicara soal transendensi, kita mengingat pada Allah Sang Bapa yang disapa Bapa oleh Yesus Kristus itu. Dia yang adalah misteri yang tak terhampiri, kata Paulus. Ya, tetapi ketika bicara soal significance, makna manusia, maka kita menunjuk kepada Sang Manusia sejati, yaitu Sang Firman Allah sejati yang menjadi manusia, Yesus Kristus, Logos, Firman, Sabda. Ya. Tetapi ketika kita bicara community, kita mengingat bahwa semua pengakuan iman mengenai gereja, mengenai persekutuan itu diletakkan di dalam rubrik artikel ketiga, yaitu Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Hubungan cinta kasih adalah hubungan yang dimungkinkan karena Roh Kudus itu. Tetapi sekaligus walaupun ini bersifat trinitaris, punya struktur trinitaris, tetapi ketiga-tiganya berada di dalam satu pribadi yang akrab dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kemudian di dalam Yesus Kristus itulah pencarian kita pada Allah yang kemudian membawa orang Kristen kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu hadir sepenuh-penuhnya di dalam sekaligus pribadi yang kedua itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Dia kita berjumpa dengan Sang Bapa. Di dalam Dia kita mengalami juga kuasa Roh-Nya yang kudus. Maka salah satu inti dari seluruh doktrin Kristen terletak pada Yesus Sang Allah manusia, God human ini, Deus homo ini. Ya. Sebagaimana yang tadi saya ceritakan, bagaimana Pilatus berkata, homo, lihatlah manusia ini. Dan dia benar, tetapi dia tidak lengkap. Sebab Yesus bukan hanya manusia sejati, dia juga adalah Allah yang sejati. Nah, izinkan saya mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab sebagai awal dari webinar ini, yaitu dari Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 22. Dan ini menggambarkan bagaimana cara kita sebenarnya mendekati doktrin kristologi atau
ajaran tentang Yesus Kristus ini. Saya akan bacakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia itu adalah Kristus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ayat yang luar biasa ini, maka kita bisa menemukan bahwa Yesus Kristus berada di antara Allah dan manusia, pencipta dan ciptaan. Dan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan sejak gereja mula-mula, lalu siapa sebenarnya Yesus Kristus ini? Jika Dia adalah mediator, media di antara Allah dan manusia. Maka kita mengingat pertengkaran, pertikaian yang dahsyat yang kemudian berujung kepada sebuah konsili pertama yang paling penting dalam iman Kristen, yaitu konsili Nisea. Dan di sana muncul pertengkaran antara siapa yang atau seorang yang disebut Arius, yang memunculkan ajaran yang disebut Arianisme yang menolak keilahian Yesus. Arius tidak bisa memahami bahwa Yesus adalah Allah. Dia tidak rela keesaan ketunggalan Allah itu kemudian kok ada yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Karena itu dia percaya Yesus itu menyelamatkan, tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan karena itu sebagai yang di tengah atau di antara mediator itu, maka Arius menariknya turun ke level ciptaan. Dan karena itu dia berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah yang diciptakan dan bukan pencipta itu sendiri. Ya. Dan kemudian lawannya, yaitu para bapak gereja yang lain, menolaknya dengan berkata, no, benar Yesus itu adalah mediator di antara Allah dan manusia, tetapi berlawanan dengan Arius yang menarik status atau hakikat Yesus Kristus itu ke bawah keciptaan. Maka para bapak gereja mulai dengan mengakui bahwa Yesus adalah mediator, pertama-tama karena Dia adalah ilahi, Allah itu sendiri. Tetapi yang sangat penting dari Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 22 ini adalah bahwa siapa Yesus Kristus itu terkait dengan apa yang Dia lakukan, yaitu karya pendamaian, karya rekonsiliasi. Dia mengantarai Allah dan manusia, atau apa yang di dalam teologi disebut karya atonement. Menarik bahwa kata atonement itu bisa dilihat dari suku katanya, yaitu at-one-men, penyatuan. Jadi seluruh pencarian kita yang berdimensi 3 tadi itu, transcendensi, signifikansi, dan community, kata John Stott itu sebenarnya bisa digabung dan diikat pada satu kata, yaitu rekonsiliasi atau at-one-men, atonement, penyatuan. Penyatuan antara siapa dengan siapa? Manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan ciptaan yang lain. Bagaimana seluruh realitas ini kemudian menjadi satu. Realitas yang dicabik oleh dosa, dipisah-pisah oleh dosa, diasingkan satu dengan yang lain oleh dosa, sekarang menjadi utuh dan satu. Dan semua itu jawabannya diletakkan kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Maka ayat tadi, 4 ayat tadi itu ingin berbicara bukan hanya tentang karya Yesus Kristus, what Jesus did, tetapi juga who Jesus is, siapa Dia. Ya. Nah, 2 aspek ini penting ketika kita bicara soal kristologi atau doktrin tentang Yesus Kristus. Bicara tentang pribadinya, tetapi juga karyanya.
Tetapi keduanya tidak boleh begitu saja kita lakukan sembarangan. Mulai dari yang mana? Saya percaya kita harus mulai dari siapa Yesus itu. Sebelum kita bicara tentang apa yang Yesus lakukan. Bicara tentang pribadi Yesus sebelum kita bicara tentang karya Yesus. Walaupun keduanya tidak terpisahkan. Maka dua kutipan ini menjadi sangat menarik karena keduanya ini memunculkan dua dimensi percakapan kita tentang Yesus Kristus. Philip Brooks, seorang teolog Anglican, pernah mengatakan begini, Yesus Kristus adalah perendahan diri Allah sekaligus pemuliaan manusia. Dan ini menggaungkan apa yang pernah dikatakan oleh Santo Athanasius, seorang bapak gereja yang sangat terkenal dan otoritatif. Dia berkata, Anak Allah itu menjadi manusia supaya kita semua dapat menjadi anak-anak Allah. Nah, Anda lihat saudara-saudara semua bahwa dari dua kutipan ini, tetapi juga dari kitab surat Kolose 1 tadi itu, bahwa sekaligus pribadi dan karya Yesus itu harus dibicarakan bersama-sama, yang berinti kepada keyakinan iman kita bahwa di dalam pribadi Yesus itulah maka kesatuan, penyatuan, persekutuan ulang, pendamaian antara Allah dan manusia itu dimungkinkan. Nah, hati-hati untuk tidak sekedar bicara tentang karya Yesus atau menekankan berlebihan pada karya Yesus tanpa peduli pada pribadi Yesus. Kenapa? Karena penekanan berlebihan pada karya Yesus itu bisa menggiring kita kepada pemahaman yang terlalu fungsional, terlalu instrumental dari Yesus Kristus. Dia cuma jalan keselamatan. Dia hanyalah instrumen supaya kita bisa sampai kepada Sang Bapa. Nah, ini banyak sekali muncul dalam tafsiran populer tentang Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Kita semua tentu sudah banyak hafal ayat itu. Saya akan bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas dan murid-murid yang lain, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, konsep kemediasian Yesus, memediasi antara manusia berdosa kepada Bapa itu dimetaforakan atau diilustrasikan seperti jalan. Kita berjalan menuju Bapa, menuju rumah Bapa, dan maka kita harus melalui Yesus untuk sampai kepada Bapa. Seperti yang banyak pendeta pakai ilustrasinya seperti ini, bukan? Kita dipisahkan dari jurang, dari Allah oleh jurang dosa kita. Kita nggak bisa menggapai Allah dengan usaha kita. Maka jurang itu dijembatani oleh sang jalan, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau ini ilustrasinya, maka Anda bisa sampai kepada Allah yang Maha Suci. Caranya bagaimana? Ya berjalan, ya, tuk, 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 melewati Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalau Anda sudah di ujung yang satunya, tapi masih ada di atasnya Yesus? Anda mau melangkah satu langkah lagi menuju Allah, Sang Bapa itu, apa yang harus Anda lakukan? Anda melangkah dan meninggalkan Yesus untuk sampai kepada Allah. Kalau ilustrasinya seperti itu, betul? Nah, artinya apa? Ilustrasi ini baik, tetapi kemudian punya keterbatasan, yaitu menggambarkan Yesus ini cuman seperti jembatan yang membuat kita menyeberang, dan kalau sudah menyeberang, goodbye. Terima kasih Kristus, Engkau sudah mati untukku, dan aku sekarang sudah sampai kepada Sang Bapa, tujuan itu. Kita harus menginjak-injak jalan itu, dan setelah itu melewatinya, dan goodbye. Nah, pemahaman semacam ini menjadikan Kristus dan karyanya sekadar secara instrumental saja. Dan menariknya, kita nggak pernah cukup waktu untuk membaca ayat selanjutnya. Ya, setelah Yesus berkata, "Akulah jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Kemudian salah satu murid itu, ayat yang ke-8, yaitu namanya Filipus, kemudian bertanya kepada Yesus. Saya akan bacakan, "Tuhan, tunjukkanlah tujuan itu. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami."
Nah, Anda lihat apa yang muncul dari pertanyaan Filipus ini adalah pemahaman instrumental. Udahlah, yang paling penting tujuannya, yalah kami akan ke sana lewat engkau Yesus atau bukan lewat engkau. Yang penting tujuannya tunjukkan. Dan lihat apa jawaban Yesus kepada Filipus ini. Ayat 9 kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Jawaban Yesus ini penting sekali. Sebab apa? Sebab kemudian mengoreksi pemahaman yang terlalu instrumental, fungsional tentang karya Yesus. Bahwa ternyata Bapa dan Yesus itu berada satu di dalam yang lain. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jalan dan tujuan itu saling berada satu di dalam yang lain. Jadi jangan bayangkan secara bahwa Sang Bapa itu jauh di sana, Yesus dekat di sini, sedemikian rupa sehingga kita melewati Yesus sampai kepada Bapa. Tetapi Bapa itu sekaligus di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Dan ini prinsip Trinitas. Maka sebenarnya apa yang mau dikatakan di dalam Yohanes 14, salah satu pasal terpenting dalam Injil keempat ini adalah bahwa engkau menjalani Yesus, engkau sudah sampai kepada Bapa. The journey is home. Kita tidak sedang mengambil perjalanan menuju rumah kita, tetapi kita berjalan, melakukan perjalanan, kita sudah sampai di rumah, yaitu Bapa surgawi. Ya. Oleh karena itu menjadi sangat penting bicara tentang pribadi Yesus Kristus. Bukan hanya karyanya. Dan karya Kristus itu hanya bisa kita bayangkan, kita pahami, kita kontemplasikan hanya di dalam konteks pribadi Yesus Kristus, Sang Anak, Sang Firman yang hidup. Dalam relasi trinitaris dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Itu sebabnya maka dua doktrin terpenting dalam iman Kristen ini tidak boleh dipisahkan, yaitu trinitas dan dualitas atau dua hakikat dari satu pribadi Yesus, ilahi dan manusiawi. Maka memahami misalnya Yohanes 14 ayat 6 ini, kita harus berkata bahwa Kristus Sang Jalan dan Bapa Sang Tujuan itu saling mendiami satu di dalam yang lain. Kita ini sudah tiba pada Sang Bapa sebagai tujuan ketika kita menjalani hidup bersama dengan Sang jalan, yaitu Kristus. Mohon maaf, salah tulis di sana. Kita menjalani Sang Jalan, yaitu Kristus, itu kita sudah sampai pada Sang Bapa. Bahkan di dalam persahabatan dengan Roh Kudus. Loh, di mana Roh Kudusnya? Kalau Anda bayangkan, Anda baca lagi seterusnya, ya, mulai ayat yang ke-15, Yesus kemudian beralih berbicara mengenai penolong yang lain, yaitu Roh yang Kudus. Alkitab terjemahan bebas, The Message, menerjemahkan, "Aku akan memberikan kepadamu another friend yang akan mengiringi engkau selama-lamanya." Dan ini pasal trinitaris. Kita menjalani Sang Jalan, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah mengalami Sang Bapa, dan kita menjalani perjalanan itu ditemani oleh Roh Kudus. Ada satu komik yang terkenal yang membuat saya terkesima, yaitu tentang The Big Panda dengan sahabatnya, yaitu the Tiny Dragon. The Big Panda bertanya, "Which is more important, the journey or the destination?" Mana yang lebih penting? Perjalanan, jalan itu, atau tujuan? Dan kemudian Tiny Dragon berkata, "The company," sahabat. Dan ini menggambarkan dengan begitu spiritual apa yang mau dikatakan dalam seluruh pasal Yohanes pasal yang ke-14. Nah, jadi jelas bahwa dari tiga
quest, 3 pencarian manusia tadi, transcendence, significance, and community, desiring, thinking, and loving itu sekaligus itu trinitaris, sekaligus kristologis. Itu adalah 3 pencarian manusia fundamental yang hanya bisa dijawab melalui konsep trinitas sekaligus melalui konsep kristologis. Itu sebabnya seorang bapak gereja yang bernama Gregorius dari Nisai abad ke-14, dia berkata begini, sahabat semua, kekristenan dapat didefinisikan sebagai persepsi dan pemahaman yang jernih dari 2 dogma iman, yaitu 1 trinitas, 2 dualitas. Apa artinya? Trinitas adalah mengetahui dan merenungkan 3 pribadi dari Trinitas sebagai yang berbeda dan tak terpisahkan, yang menegaskan 1 Allah atau 1 hakikat Allah, dan dualitas, apa itu? Hakikat ilahi dan manusiawi dari Kristus yang menyatu di dalam pribadi tunggalnya. Ya. Dah itu. Anda menjadi orang Kristen, dengerin firman Tuhan setiap minggu, ikut katekisasi, ikut Bible study, baca buku-buku teologi, semuanya berujung pada 2 dogma terpenting ini, Trinitas dan dualitas. Apa artinya? Artinya kita bisa berasal dari gereja yang berbeda. Yang 1 Katolik, 1 Lutheran, 1 Reform, 1 Pentakosta. Tetapi semuanya dipersatukan oleh pemahaman yang tidak boleh berbeda tentang trinitas dan dualitas. Tentang 3 pribadi dalam 1 hakikat Allah, dan tentang 1 pribadi, salah satu dari 3 pribadi itu, yaitu Sang Anak yang memiliki 2 hakikat, Allah dan manusia seutuhnya. Ya. Jadi inilah konsep dasar iman kita. Yang pertama Trinitas, Allah yang 1 yang kita kenal dalam 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh itu. Tetapi kemudian 1 dari 3 pribadi itu, yaitu Sang Anak atau kita menyebutnya Sang Firman berdasarkan Injil Yohanes, ya, membuatnya menjadi lebih meriah dan lebih penuh dengan kedalaman. Sebab ketika kita bicara soal Allah, kita bicara soal apanya Allah, hakikat Allah. Oke. Bicara soal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita bicara soal siapa. Bapa itu adalah siapa yang pertama, Anak adalah who yang pertama, yang kedua, Roh adalah who yang ketiga. Tapi what dari mereka bertiga adalah Allah yang 1 dan Esa itu. Tapi siapa yang kedua, yaitu pribadi Sang Anak itu, dipercaya oleh segenap umat Kristen segala abad dan tempat. Dia yang memiliki 2 hakikat, sekaligus Allah dan sekaligus manusia. Loh, kok bisa? Ya. Anda lihat bahwa dalam garis yang saya buat ke arah manusia itu ada garis bertanda panah, dan itulah apa yang ingin saya katakan tentang anugerah. Bahwa Sang Anak itu atau Sang Firman itu dalam kebersamaannya dengan persekutuan trinitaris Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini mengarahkan cintanya kepada manusia yang berdosa, kepada dunia ciptaannya, dan kemudian cinta itu terwujud dalam sebuah rahmat yang begitu radikal, yang kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, Sang Firman itu menjadi manusia. Ya. Jadi ada sebuah inisiatif ilahi bahwa pribadi kedua itu kemudian mengambil kemanusiaan itu menjadi miliknya. Dengan cara apa? Lahir sebagai manusia dan menjadi manusia sepenuh-penuhnya. Maka kemanusiaan dan keilahian Yesus Kristus ini bersifat equal, Allah sejati dan manusia sejati, tetapi tidak bersifat simetris. Artinya, keputusan ilahi bahwa Sang Firman itu menjadi manusia terjadi karena Sang pribadi itu pertama-tama adalah Allah itu sendiri, yang kemudian mengambil
keputusan ilahi itu untuk menjadi manusia dan menjadikan hakikat ciptaan itu, hakikat manusia itu menjadi miliknya itu. Dan dengan sangat indah digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi apa? Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Inilah struktur rahmat. Ya. Dan hanya karena inilah, berkat inilah, maka kita bisa berkata tentang apa? Keselamatan. Dimungkinkanlah karena sang anak itu menjadi manusia, maka segenap manusia itu dapat dimungkinkan untuk diselamatkan melalui sang firman itu, sang anak itu. Yang karena dia sudah menjadi manusia, dia menjadi ruang bagi seluruh manusia yang dicintainya untuk diselamatkannya. Begitu. Jadi narasi yang sangat indah, yang membuat tiba-tiba seluruh hidup kita punya arti dan punya kedalaman makna yang luar biasa. Itu sebabnya menjadi sangat penting inkarnasi itu. Firman menjadi manusia itu. Dan itu dikatakan dalam Kolose 1 yang tadi saya bacakan. Ya. Betapa pentingnya oleh Paulus dikatakan bahwa pendamaian Allah dan manusia itu terjadinya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Kenapa digarisbawahi tubuh jasmani Kristus bahkan kematiannya? Untuk menandakan bahwa ini firman itu menjadi manusia itu real, konkret, aktual, benar-benar manusia. Ya. Dan itu ditegaskan juga dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dilanjutkan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini ingin menekankan kesetaraan ilahi dari pribadi yang kedua dengan Allah Bapa itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tetapi coba perhatikan ayat yang ke-14. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya bahkan menjadi daging, tubuh, dan diam di antara kita. Begitu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Secara yang pertama, Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Dan satu pribadi dari Allah Trinitas itu yang adalah Allah sejati, yaitu Sang Firman, Sang Anak itu mengambil hakikat kemanusiaan menjadi miliknya dan menjadi manusia sejati. Yesus Kristus adalah satu pribadi, ini kesimpulannya, dengan dua hakikat, Allah sejati dan manusia sejati. Ya. Dan penting sekali buat gereja, buat kita semua, untuk mengatakan bahwa yang diambil kemanusiaannya ini bukan cuma tubuhnya, bukan pikirannya, bukan jiwanya, atau hanya penampilannya. Tidak, manusia seutuh-utuhnya. Seorang bapak gereja yang bernama Gregorius Nyssa, dia melawan pandangan bidat pada waktu itu yang mengatakan, ini cuma tubuhnya saja kok, gitu. Dia mengatakan satu prinsip yang dipakai oleh semua teolog sampai detik ini. Quod non assumptus non redemptus. Nah, ini bahasa Latinnya yang kira-kira begini. Apa yang tidak direngkuh, tidak diambil, tidak akan diselamatkan. Jadi kalau sang firman itu cuma mengambil tubuh manusia, ya cuma tubuhnya yang diselamatkan. Bukan totalitas manusia. Nah, saudara-saudara mau seluruh kemanusiaan Anda diselamatkan atau tidak? Kalau ya, maka pengakuan iman kita harus berkata bahwa Yesus harus menjadi manusia seutuh-utuhnya. Ya. Dia berkata begini, jika ada yang menaruh kepercayaan kepadanya, kepada Kristus sebagai manusia, tapi tanpa pikiran manusia, cuman tubuhnya toh, dia benar-benar kehilangan akal dan sangat tidak layak untuk diselamatkan. Sebab apa yang tidak dia rengkuh, tidak dia selamatkan. Tetapi apa yang dipersatukan dengan keilahiannya juga diselamatkan. Quod non assumptus non redemptus. Ya. Begitu. Nah, itu berarti yang keempat, kesimpulan kita, seluruh kemanusiaan yang utuh itu direngkuh oleh Sang Anak menjadi hakikatnya. Ya.
Firman Tuhan berkata, dia sama seperti kita, kecuali satu tok, yaitu apa? Dosa. Karena dosa tidak menjadi bagian dari natur asali kita. Dan yang kelima adalah bahwa perengkuhan tersebut menjadi manusia itu menjadi inti dari doktrin yang disebut inkarnasi. Nah, kita dipenuhi dengan kekayaan firman Tuhan yang luar biasa, yang berbicara tentang seluruh prinsip itu. Tetapi kita harus paham bahwa kalau kita yang awam kemudian membaca ayat ini, balik ke ayat itu, bingung kita. Loh, di sini dibilang gini, di sana bilang gitu. Maka kita memerlukan diri kita, gereja kita, GKBJ, GKI, gereja saya, untuk melekatkan diri kepada gereja sepanjang abad dan tempat. Khususnya gereja mula-mula, karena merekalah yang langsung mengalami perjumpaan dengan Yesus itu dan merumuskan imannya, sehingga iman gereja itu menjadi warisan yang kita pegang sampai detik ini. Pentingnya tradisi bersama untuk membaca firman Tuhan yang utama ini. Maka kita perlu dipandu dan dibantu untuk menafsir firman Tuhan ini dengan bantuan juga dari bapak-bapak gereja. Ya, pada tahun 381 kemudian 325 sebelumnya dengan Konsili Nicea disempurnakan dengan Konsili Konstantinopel 381, dirumuskanlah apa yang saya bicarakan sejauh ini. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, dilahirkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakan, bukan diciptakan. Jadi Yesus bukan ciptaan, bukan makhluk. Sehakikat dengan Sang Bapa yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Dia sendiri pencipta, ya, yang bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita turun dari surga dan berinkarnasi oleh Roh Kudus dan perawan Maria dan menjadi manusia. Dan ini menjadi rumusan paling otoritatif yang harus dipegang oleh gereja segala abad dan tempat. Dan itu ditekankan lagi 451, hampir seabad sesudahnya, di Konsili Kalsedon. Wah, ini lebih menarik lagi. Dengan meneladani para bapa suci, kami sepenuhnya mengajarkan dan mengakui Sang Anak yang satu dan sama, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan yang sama, yang adalah Allah sejati, manusia sejati yang sama, yang terdiri atas tubuh dan jiwa yang rasional, yang sehakikat dengan Sang Bapa dalam keilahiannya dan sehakikat dengan kita dalam kemanusiaannya, sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ia keluar dari Sang Bapa sebelum segala zaman, dan pada hari-hari terakhir ini demi kita dan demi keselamatan kita dilahirkan dalam kemanusiaannya dari perawan Maria, Bunda Allah. Jadi kita sampai pada kesimpulan, siapakah dia? Eke Deus Homo. Pribadi yang paradoksal. Karena sekaligus di dalamnya kita menemukan Allah yang sejati, sekaligus di dalamnya kita menemukan manusia sejati. Ini tidaklah boleh sekedar menjadi konsumsi pikiran kita, tetapi menjadi inti dari hati kita yang berkobar-kobar pada cinta Allah itu. Kenapa dia menjadi manusia semua? Karena cintanya kepada kita dan dunia ini. Paradoks ini menjadi inti iman kita. Anda hanya mau menekankan keilahiannya dan mengabaikan kemanusiaannya, maka runtuhlah iman Kristen. Anda mau menekankan kemanusiaannya, mengabaikan keilahiannya, runtuh jugalah iman Kristen. Paradoks ini digambarkan dengan sangat indah oleh Santo Agustinus. Dia menyebutnya Kristus paradoks. Pencipta manusia menjadi manusia, sehingga dia penguasa bintang-bintang mendapatkan makanan dari payudara ibunya, ya. Sehingga dia sang roti menjadi lapar, sehingga dia sang sumber air menjadi haus, sehingga dia sang terang membutuhkan tidur dalam gelap, sehingga dia sang jalan menjadi letih karena perjalanannya, sehingga dia sang kebenaran dituduh oleh saksi-saksi palsu, sehingga dia sang hakim dari orang yang hidup dan yang mati, dibawa ke pengadilan oleh hakim yang fana.
Sehingga dia sang keadilan dikutuk oleh mereka yang tidak adil. Sehingga dia sang disiplin dicambuk dengan cambuk. Sehingga dia sang anggur dinobatkan dengan duri. Sehingga dia sang dasar digantung di atas kayu salib. Sehingga sang keberanian itu dilemahkan. Sehingga sang penyelamat itu terluka. Sehingga sang kehidupan itu mati. Kalau semua ini tidak membuat kita terpesona, takjub, dan berkata, "How great thou art, amazing grace." Apalagi yang dapat menyentuh hati Anda? Apalagi yang bisa menyentuh jiwa kita untuk sungguh berkata, "Jesus, I love you. Jesus, I believe in you." Nah, tapi kita harus melanjutkan percakapan kita secara yaitu dengan bertanya, benar dia Allah sejati dan manusia sejati, tetapi bagaimana relasi antara kemanusiaan dan keilahiannya? Dan kalau kita kembali kepada Credo Nicea Konstantinopel itu, maka kita melihat saudara bahwa dilanjutkan di definisi Chalcedon, 451, dilanjutkan dengan satu rumusan yang lain. Begini, kami mengakui bahwa Kristus Tuhan dan anak tunggal yang satu dan sama itu dikenal dalam dua hakikat, Allah dan manusia. Dan keduanya itu sifatnya bagaimana relasinya? Tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. 4 itu. Perbedaan antara dua hakikat Allah manusia tidak dihilangkan oleh penyatuannya. Tetapi karakter masing-masing dari dua hakikat itu dilestarikan karena keduanya berada dalam satu pribadi secara sempurna. Mari ingat baik-baik. Ilahi manusiawi itu menyatu, tidak bercampur sampai membingungkan, tidak berubah A plus B jadi C, tidak terbagi setengah-setengah, lalu terpisah. Tidak. Jadi menarik sekali dalam definisi Chalcedon, ada rumusan positif, ada rumusan negatif. Yang positifnya apa? Siapa Yesus Kristus? Dia Allah sejati, manusia sejati. Tapi diiringi dengan rumusan negatif. Kealahan dan kemanusiaannya tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Ya. Dan gereja diundang untuk setia pada rumusan negatif dan positif ini. Maka kalau boleh saya skemakan kira-kira seperti ini, teman-teman semua, yaitu Yesus Kristus itu menjadi pokok iman kita karena kita percaya dia adalah Allah sejati. Dan ketika gereja mengatakan dia Allah sejati, gereja ingin menolak pandangan Arianisme yang berkata, bukan, Yesus itu ciptaan. Sekaligus, Yesus itu adalah manusia sejati. Ketika gereja mengatakan Yesus manusia sejati, gereja melawan pandangan Apollinarianisme. Saya tidak punya waktu cukup banyak untuk menjelaskan, tapi kira-kira ada pihak yang ingin menarik, karena Apollinarius ingin melawan Arius yang menolak keilahian, tapi terlalu menekankan keilahian si Apollinarius ini, sehingga mengabaikan dia sebenarnya bukan manusia. Ditolak juga. Sekaligus ingin menekankan Yesus ini satu pribadi. Dan dengan itu melawan paham lain yang keliru yang disebut Nestorianisme dari seorang yang disebut Nestorius. Yang mengatakan, Yesus itu sebenarnya dua pribadi. Ya. Pribadi Allah, pribadi manusia. Sekaligus satu pribadi itu memiliki dua hakikat. Dan ini melawan Eutychius yang percaya bahwa Yesus itu sebenarnya satu hakikat, hakikat ilahi. Begitu. Nah, mari kita pegang ini. Nah, bagaimana relasi antara Allah sejati, manusia sejati ini? Itu tadi, tidak terpisah, tidak terbagi, tidak berubah, dan tidak bercampur. Ini kok bulet sih? Praktisnya gimana? Mari saya tunjukkan praktisnya. Praktisnya terletak ketika Anda mendengarkan khotbah yang berapi-api, penuh dengan cerita yang lucu, mempesona sekali pengkhotbah itu. Tapi kemudian
terselip dalam khotbah tentang Yesus Kristus. Saya tunjukkan. Tiba-tiba pengkhotbah itu berkata, "Saudara-saudara, ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabatani." Pada saat itu yang berseru adalah Yesus sebagai manusia. Sebab ketika dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu kealahannya keluar. Meninggalkan Yesus. Dan Yesus di atas kayu salib hanyalah manusia. Dan dia mati sebagai manusia. Karena Allah tidak bisa mati. Ya. Wah, iya ya, benar ya. Logis, masuk akal. Atau ada yang mengatakan, Yesus itu adalah satu Allah. Dan dia menjadi Allah karena Sang Bapa menganugerahkan keilahiannya kepadanya. Itu anugerah. Ya. Bukan karena hakikatnya. Iya ya. Yesus kan dari Nazaret manusia. Jadi kalau dia adalah Allah, itu dianugerahkan. Logis juga gitu. Atau yang ketiga, Maria itu ibunya Yesus sebagai manusia tok. Tapi bukan ibu Allah. Iya ya. Nah, mari kita tes 3 pernyataan yang cukup logis ini. Tetapi yang sebenarnya keliru karena melanggar prinsip-prinsip tadi. Tidak terpisah, tidak berubah, tidak bercampur, tidak terbagi. Ketika mengatakan bahwa Yesus itu mati hanya sebagai manusia dan keilahiannya terpisah, kalimat ini menolak apa? Prinsip bahwa kedua hakikat itu tidak terpisah. Ketika mengatakan bahwa Yesus itu satu Allah yang keilahiannya itu by grace dan bukan by nature, menolak apa? Menolak bahwa dua hakikat itu tidak bercampur, tidak berubah. Karena ada perubahan. Dia manusia yang diubah jadi Allah. Dan ketika mengatakan bahwa Maria itu cuman ibu Yesus dan bukan ibu Allah, menolak apa? Menolak bahwa dua hakikat ini tidak terbagi. Sebab mengatakan kesatuan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus, ini mengatakan bahwa benar manusia Yesus ini dilahirkan oleh manusia yang bernama Maria, tetapi yang dilahirkan oleh Maria ini sekaligus adalah Allah itu sendiri. Maka mengatakan bahwa Maria adalah ibu Allah itu diterima oleh 7 konsili pertama. Dan termasuk juga dalam konsili Kalsedon tadi. Ya, sebagai sesuatu yang benar. Nah, Anda perhatikan bahwa kita terlalu terpesona dengan khotbah-khotbah begitu rupa sampai kita hanya terpikir dengan yang lucu, yang mempesona, membuat kita menangis. Tapi bisa terselip di sana doktrin-doktrin yang tidak benar dan menyesatkan kita. Ya, sedikit lagi, kita going deeper. Dan ini sangat penting. Yaitu, saya ingin kembali kepada kutipan Kolose 1. Ini yang terakhir. Dan setelah itu kita akan bercakap-cakap. Yaitu ketika di sana dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam dia, dan oleh dialah dia memperdamaikan segala sesuatu. Kata segala sesuatu ini kerap kali luput, karena kita hanya tertarik pada kita, manusia. Tapi ternyata Kristus memperdamaikan Allah dengan segala sesuatu. Semua ciptaan langit dan bumi. Bukan hanya manusia. Yohanes 1 juga berkata hal yang sama, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan coba perhatikan Credo Nicea Konstantinopel tadi. Saya tambahkan satu lagi, yaitu Kolose 1 ayat 15-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Coba perhatikan kata-kata yang dipakai di sini. Di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu adanya di mana? Di dalam dia. Jadi universe, alam semesta ini ada di mana? Di dalam Sang Anak Yesus Kristus itu. Dan itu ditegaskan juga oleh Credo Nicea Konstantinopel yang kita tadi sudah lihat. Olehnya segala sesuatu diciptakan. Jadi keliru pemahaman bahwa yang menciptakan Allah Bapa, yang menyelamatkan itu Yesus Kristus, yang menyempurnakan Roh Kudus, itu keliru.
Sebab seluruh karya Allah Trinitas dilakukan oleh ketiga pribadi Trinitas itu. Siapa yang menciptakan? Sang Bapa bersama Anak dan Roh Kudus. Siapa yang menyelamatkan kita? Sang Putra Yesus Kristus bersama Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Siapa yang menyempurnakan semuanya? Roh Kudus. Demi kemuliaan Bapa dan di dalam Yesus Kristus. Itulah pemahaman iman yang benar. Nah, kalau begitu, maka pertanyaannya kalau kita kembali pada kutipan Gregorius Nyssa tadi, quod non assumptus non redemptus. Apa yang tidak dia rengkuh, tidak diselamatkan. Nah, mari kita lihat Yesus Kristus menjadi manusia seutuhnya. Bukankah dia itu menjadi manusia, laki-laki, Yahudi, abad pertama? Loh, kalau begitu pertanyaannya, apakah yang diselamatkan hanya manusia abad pertama? Karena Yesus lahir abad pertama. Dan ini pertanyaan serius dalam teologi. Seberapa jauh karya Yesus itu bersifat sepanjang abad? Kalau dia menjadi Yahudi, apakah yang diselamatkan hanya orang Yahudi? Dan itu menjadi pertanyaan dijawab ketika rasul-rasul itu kemudian dengan karya Allah membukakan makanan-makanan yang najis itu kepada Petrus, Anda ingat ya? Dan kemudian ditegaskan keselamatan berlaku untuk semua. Kalau Yesus menjadi laki-laki, apakah hanya laki-laki yang diselamatkan? Dan ini pertanyaan serius. Karena dalam sejarah gereja, ada saja gereja yang percaya bahwa yang diselamatkan itu laki-laki, perempuan numpang laki-laki. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus menjadi manusia, apakah hanya manusia yang diselamatkan? Di surga kelak, isinya cuma manusia tok. Nggak ada binatang, tidak ada semesta ini. Ya. Ingat prinsipnya, quote non assumptus non redemptus. Maka dengan prinsip ayat-ayat tadi, bahwa dia menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam dia. Dan inilah prinsip yang disebut cosmic Christ, Kristus kosmik, Kristus penguasa segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Maka kita bisa berkata benar, Yesus itu lahir abad pertama, tapi karyanya menyelamatkan segenap abad. Benar dia menjadi orang Yahudi, tapi karya keselamatannya berlaku untuk semua bangsa, termasuk orang Madura, orang Jawa, orang Kalimantan. Benar dia menjadi laki-laki, tetapi itu berarti menyelamatkan segala seks, laki dan perempuan. Paulus berkata di dalam dia tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Benar dia menjadi manusia, tapi yang diselamatkan bukan hanya manusia, segenap ciptaan. Dan Paulus berkali-kali mengatakan soal itu. Dalam Roma 8, bagaimana segenap makhluk itu mengerang kesakitan, menantikan keselamatan. Keselamatan seluruh semesta ini. Indah sekali. Dan ini mengingatkan saya, slide yang terakhir, sang anak yang digambarkan di sebuah gereja di Istanbul, Turki. Gereja Kora namanya. Di atas itu ada sebuah gambar dan ada sebuah tulisan dalam bahasa Yunani. He koraton sonton, yang artinya Kristus adalah wadah dari semua yang hidup. Dan ini kesaksian Kolose 1, Yohanes 1. Semua ada di dalam Kristus. Kita aman di dalam dia. Di sampingnya ada gambar Maria, Bunda Yesus. Yang tertulis, to korion, to akorito. Yang artinya Maria adalah wadah dari dia yang tidak bisa diwadahi. Siapa itu? Kristus. Di dalam rahim Maria itulah sang wadah itu sekarang diwadahi. Ini sebuah kesaksian iman. Bagaimana pencipta semesta itu sekarang ada dalam rahim satu makhluk yang bernama Maria itu. Jika ini tidak membuatmu lebih mencintai Kristus, apalagi yang harus kita lakukan? Jika ini semua tidak membuatmu, hatimu terbakar oleh cinta Allah di dalam Kristus, apalagi yang kita perlukan? Maka kesimpulannya adalah, hiduplah bersama dengan Allah melalui Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Ikutilah jalannya sebagai murid itu.
Awasi ajaranmu. Teruslah berjalan. Hati-hati untuk terjatuh. Kita lihat ada paradoks di sini. Ada banyak orang yang terjatuh ya, ke kiri karena terlalu mengabaikan keilahiannya, menekankan kemanusiaannya, atau terjatuh ke kanan karena terlalu mengabaikan kemanusiaannya, menonjolkan keilahiannya. Kita seperti berjalan di atas seutas tali ya, dengan sebilah kayu itu. Bagaimana caranya supaya kita tetap seimbang? Berjalan. Kalau kita berhenti, diam, kita mudah jatuh. Berjalanlah dalam jalan kemuridan itu. Pertahankan keilahian kemanusiaan Kristus sebagai pokok keselamatan kita. Karena disitulah sebenarnya doktrin yang benar, gaya hidup yang benar, spiritualitas yang benar. Nah, semoga kerumitan itu sedikit bisa saya urai dan membuat Anda tentu lebih rumit atau lebih bingung, tetapi cukup membuat Anda sedikit memahami tentang siapa dia yang kita percayai. Begitu Bung Tias, mohon maaf untuk waktu yang mungkin lebih dari yang kita sepakati. Oke Pak, terima kasih Pak Joas. Masih mute ya? Sudah? Oh ya, sudah ya. Ya, sudah, oke. Ya, Pak, kita langsung tanya jawab aja boleh Pak? Ya, silakan. Boleh ya? Maaf, saya terlalu lama. Iya, ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak ya. Baru 2 ya Pak sampai saat ini. Ya. Oke, pertanyaan pertama ya Pak. Sejak kapan pribadi kedua Yesus memiliki tubuh daging? Jika sejak inkarnasi, apakah itu berarti Allah berubah? Oke. Ya, nah ada sebuah konsep yang disebut logos asarkos, firman tanpa daging, yang kerap kali dipakai oleh banyak teolog untuk menggambarkan Kristus atau sang firman logos yang belum menjadi daging sebelum inkarnasi, begitu ya. Nah, tetapi pertanyaan ini memang pertanyaan lapis kedua. Artinya prinsip yang tadi saya sebutkan itu lapis pertama atau first order. Nah, yang ditanyakan tadi adalah konsekuensi dari konsep itu. Maka ada banyak kemungkinan yang tidak boleh diabsolutkan. Kemungkinan pertama adalah konsep logos asarkos tadi itu. Tapi ada persoalan di sini, yaitu kalau begitu ada momen di mana sang firman yang tadinya sepenuh-penuhnya itu Allah, tiba-tiba sekarang berubah menjadi sepenuhnya Allah plus sepenuhnya manusia, begitu. Itu pertanyaan yang sangat baik. Maka menyalahi prinsip imutabilitas, yaitu prinsip bahwa jika memang Yesus Kristus Allah sepenuhnya dan Allah itu tidak berubah, kok Yesus berubah, begitu. Maka para teolog juga memberikan jawaban lain, dan ini jauh lebih meluas, yaitu mengatakan bahwa sejak semula Kristus adalah prinsip keterciptaan. The principle of createdness. Kenapa? Sebab ketika Sang Bapa itu di dalam kuasa Roh menciptakan semesta ini pun, maka dia menciptakan di dalam prinsip keterciptaan, yaitu Kristus Yesus. Ya, dengan prinsip inkarnasi yang sama, yaitu sang Allah itu mengosongkan dirinya dan menjadikan ruang di dalam dirinya, ya, sebagai tempat di mana ciptaan itu dijadikan, dan ruang itu ada di dalam diri Allah, tepatnya di mana? Di dalam Sang Kristus. Itu sebabnya Paulus, Yohanes bisa berkata bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Itu sebabnya penting sekali. Ini prinsip penting dalam iman Kristen. Tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah gambar Allah. Ya, manusia adalah gambar Allah. Imago Dei atau the image of God. Yang dikatakan adalah Kejadian 1 ayat 26, 27. Mari kita menjadikan manusia menurut gambar Allah. Jadi sudah ada gambar Allah, di dalamnya manusia diciptakan. Kolose 1 ayat 15 mengatakan hal yang sama. Ya, Dia, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu.
Nah, kalau penciptaan itu ada di dalam dia, maka pola, konsep, prinsip penciptaannya ada di mana? Di dalam Kristus. Nah, dengan prinsip yang sama itulah dia menjadi manusia. Maka terjadi kontinuitas antara Kristus sebelum penciptaan, Kristus sebelum inkarnasi dengan Kristus sesudah atau selama inkarnasi. Itu jawaban yang kerap kali diberikan oleh para teolog. Sehingga tidak melanggar prinsip imutabilitas. Ya, dengan itu ingin dikatakan bahwa gambar Allah adalah Kristus yang di dalamnya manusia dan ciptaan itu dijadikan. Begitu, Bung Tias. Oke, Pak. Pertanyaan yang kedua, Pak. Yesus keluar dari Bapa Konsili Kalsedon tadi. Apakah artinya Yesus punya permulaan? Ya, oke. Nah, ini menarik sekali karena disinilah titik tengkar antara Arianisme dengan para bapak gereja lain yang kemudian memuncak kepada konsili Nisea dan kemudian dirumuskan juga dalam konsili Konstantinopel. Arius berkata, there was a time when the son was not. Ada saat di mana anak itu tidak ada. Artinya apa? Sang firman, sang anak itu pernah tidak ada, dibuat ada. Apa artinya? Anak itu ciptaan. Mengatakan bahwa sang putra atau sang anak itu punya permulaan, ingin atau memiliki konsekuensi bahwa anak itu adalah ciptaan. Makhluk dan bukan khalik atau pencipta. Dan ini tolak. Itu sebabnya kemudian iman Kristen menandaskan dengan sangat tegas bahwa sang anak itu karena dia Allah maka dia bersifat kekal. Ya, tetapi ketika konsili dan para bapa gereja mengatakan bahwa anak itu dilahirkan oleh sang bapa, maka ingin dikatakan bahwa dia dilahirkan secara kekal. Dilahirkan di sini tidak boleh dipahami sebagai sebuah peristiwa historis atau peristiwa temporal. Ini berbeda dengan dilahirkan dari perawan Maria yang adalah peristiwa historis. Tetapi dilahirkan oleh sang bapa itu ingin mengatakan bahwa keilahian Yesus Kristus, keilahian sang anak, sang firman itu berasal dari sang bapa di dalam kekekalan. Ya, artinya tidak ada waktu di mana belum terjadi penglahiran dan terjadi penglahiran lalu penglahirannya selesai. Tidak. Tapi dalam kekekalan identitas Yesus adalah dia yang dilahirkan oleh sang Bapa dan identitas Bapa adalah dia yang melahirkan Kristus dan mengeluarkan Roh Kudus. Begitu. Ya, jadi sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus atau Sang Firman pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu memiliki permulaan, begitu. Ya. Nah, oleh Bapak Gereja dalam bahasa teologis bukan bahasa filosofis dikatakan dia ada sebelum permulaan segala zaman. Karena zaman itu menunjukkan waktu, ya, historis. Begitu, Bu. Ya, oke. Pak, ada pertanyaan masuk di YouTube dari Justin Adriel. Ya. Apakah Roh Kudus sama dengan Roh Allah sama dengan Roh Yesus? Di Alkitab ada tertulis Roh Allah dan Roh Yesus. Tapi bukankah Allah itu roh? Apakah Allah yang adalah roh memiliki roh lagi di dalamnya? Terima kasih. Ya, ketika dikatakan, ya, makasih. Ketika dikatakan bahwa Allah adalah roh itu, maka ingin dikatakan bagaimana atribut, karakter atau sifat dari Allah dalam hakikatnya, maka dia adalah roh, begitu ya. Tetapi ketika kita bicara soal siapa Allah itu, maka firman Tuhan menunjuk kepada 3 pribadi, yaitu Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus itu. Ya. Nah, Roh Kudus itu di dalam firman Tuhan juga dikatakan sebagai Roh Kristus itu sendiri. Jadi jangan salah dipahami bahwa ada Roh Kudus lalu Kristus punya rohnya sendiri begitu. Ya, tapi Roh Kudus adalah Roh Kristus itu sendiri. Roma 8 ayat 9 misalnya bahwa Roh
Kudus itu adalah Roh Kristus itu sendiri. Misalnya begitu, ya. Nah, maka ingin dikatakan bahwa Allah itu dalam totalitasnya itu adalah roh, ya. Tetapi ketika kita menunjuk kepada siapa Allah itu, tiga pribadi yang saling mendiami satu dengan yang lain itu, maka satu pribadi itu adalah roh yang kemudian diutus oleh Sang Bapa untuk memberi kehidupan dan menjadi Tuhan atas seluruh semesta ini. Dan itu mengkonkret di dalam Yesus Kristus, pribadi yang kedua itu. Dalam tradisi Bapa Gereja, khususnya tradisi Timur, yang diajarkan oleh Santo Irenaeus misalnya, diilustrasikan dengan teori yang disebut teori dua tangan, yaitu bahwa Sang Bapa itu memiliki dua tangan untuk mengelola ciptaan itu, yaitu Sang Anak yang menjadi daging dan Roh Kudus yang memberi kehidupan. Dia mengolah, mencintai, merangkul, menyelamatkan dunia ini. Begitu. Begitu, Bung Tias. Oke. Ya. Ada lagi Pak pertanyaan dari Tesar Gusmawan. Ya. Andai manusia tidak berdosa, apakah Yesus tetap akan berinkarnasi? Dengan kata lain, apakah inkarnasi Yesus spesifik ditujukan untuk keselamatan manusia? Iya, saya pernah dibully habis-habisan di medsos karena konsep ini. Orang yang tidak memahami sungguh bahwa ini menjadi perdebatan yang sangat klasik dalam dunia teologi. Pada prinsipnya saya sebenarnya itu sebabnya saya tidak masuk ke soal karyanya, karena itu butuh sesi khusus yang cukup kompleks, ya. Apa yang dipertanyakan oleh Saudara Tesar ini bicara soal karya penyelamatan itu. Banyak sekali teori tentang keselamatan dalam tradisi Kristen yang semuanya punya dasar Alkitab. Salah satu teori yang paling banyak dianut oleh kelompok Protestan dan Katolik, ya, adalah teori bahwa manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, berhutang pada Allah karena gagal melakukan tugasnya, kemudian itu beranak pinak, katakanlah begitu, kemudian Allah yang Maha Adil murka dan harus menghukum manusia, tapi karena cintanya maka ada manusia, Allah manusia, yaitu Yesus Kristus yang menggantikan, membayar kepada Allah, dan seterusnya. Dengan kata lain, inkarnasi terjadi karena dosa. Kemudian ada beberapa teolog dalam sebuah komunitas yang bernama komunitas Fransiskan, yang didirikan oleh Fransiskus Assisi, ya, yang kemudian menolak gagasan itu dengan melihat, lihatlah dalam Alkitab. Bukan hanya itu kisahnya. Kisahnya, kalau begitu, maka inkarnasi itu adalah plan B-nya Allah. Plan A-nya Allah adalah tanpa dosa, ternyata berdosa, aduh dosa, ya udah, inkarnasi jawabannya adalah inkarnasi gitu. Tapi kata teolog-teolog Fransiskan itu, inkarnasi adalah plan A Allah. Ada atau tidak ada dosa, maka Allah memang adalah Allah yang ingin menyatakan cintanya, dan puncak dari pernyataan cintanya adalah menjadi manusia, inkarnasi itu. Yang ternyata manusia berdosa, maka inkarnasi itu ya, berujung kepada kematian. Tapi inkarnasi itu sebelum dosa. Begitu. Nah, para teolog yang mengatakan bahwa inkarnasi adalah jawaban dosa, kemudian menarik pada rencana Allah dengan mengatakan bahwa, loh, nanti dulu dosa manusia itu pun direncanakan oleh Allah, sehingga sama seperti inkarnasi, dosa itu direncanakan, maka inkarnasi sudah berada dalam rancangan Allah sejak semula, ya. Jadi banyak sekali pandangan, saudara-saudara, termasuk juga saudara Tesar. Saya memberi nasihat sederhana begini, yaitu bahwa kita terpusat pada pribadi Yesus Kristus yang secara aktual sudah menyediakan keselamatan kepada kita. Sebagai orang-orang yang diselamatkan, maka kita berusaha memahami misteri keselamatan itu. Dan misteri keselamatan itu di sepanjang abad dan tempat dirumuskan oleh begitu banyak teolog yang sangat mencintai Tuhan dengan cara-cara yang berbeda. Ada banyak teori tentang keselamatan yang disebut soteriologi. Semuanya berusaha untuk setia pada firman Tuhan yang begitu kaya. Maka pegang apa yang paling prinsip,
yaitu bahwa Yesus Allah sejati, manusia sejati itu penyelamat kita. Step kedua, memasuk akalkan seluruh karya keselamatan itu jangan ditempatkan di atas atau lebih penting daripada yang fundamental tadi. Ya, sehingga kalau Anda berjumpa dengan banyak pemahaman tentang bagaimana keselamatan itu terjadi, apakah inkarnasi itu menjawab dosa atau sebelum dosa, jangan sewot dengan mudah begitu ya. Tapi lihatlah itu sebagai kekayaan orang-orang beriman yang berusaha untuk mengapresiasi dengan cintanya pada Sang Penyelamat itu, begitu. Nah, soal Anda mau memilih yang mana, ya silahkan saja. Ada banyak pilihan dalam iman Kristen, semuanya masih berada dalam ajaran yang berbasis pada firman Tuhan dan diterima oleh banyak gereja. Ya. Asal kemudian kita bisa memaklumi bahwa konsep yang satu punya resiko A, konsep yang kedua punya resiko B. Dan ini membuat kita sadar bahwa doktrin tidak pernah sempurna. Doktrin kita terbatas untuk membicarakan Allah itu sendiri. Begitu Bung Tias. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Joas untuk penyampaian materinya. Pertanyaannya udah nggak ada lagi ya sampai saat Ada ini. satu lagi di YouTube tapi tampaknya sama dengan saudara Tesar. Oh iya betul, iya Ya, sama ya, ya. ya. Oh iya betul, dia sama. Dari Dionald Kawulusan ya. Betul, betul. Oke, iya sama pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Joas untuk penyampaian materinya. Kami sangat diberkati. Segenap jemaat dan pemimpin GKBJ Taman Kencana mengucapkan terima kasih untuk Pak Joas. Semoga di lain waktu bisa ada kesempatan bisa pelayanan bersama lagi. Dan juga Tentu. terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir di YouTube, yang dari awal menyaksikan. Dan video ini akan terus tersedia di channel YouTube GKBJ Taman Kencana ya. Dan bagi Anda yang belum mungkin ngikutin di tengah-tengah, Anda belum mendapatkan materinya, Anda bisa lihat di live chat. Di situ ada link yang sudah diberikan untuk Anda bisa mendownload materi dari sesi ini. Oke, boleh saya minta Pak Joas untuk menutup kita di dalam doa? Ya, mari secara kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah. Engkau yang maha agung tetapi yang sungguh peduli dan mencintai kami manusia yang berdosa ini. Izinkanlah kami mengabdikan seluruh hidup kami untuk memuliakan Dikau. Sebab di dalam Kristus kami memperoleh makna hidup kami sebagai manusia yang celaka namun direngkuh, dicintai, diselamatkan. Dalam kuasa Roh Kudus kami boleh menjalani hidup seorang murid itu untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus hingga pada saatnya kami sungguh secara sempurna dipersatukan ke dalam persekutuan-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah yang menuntun kami bukan hanya untuk mensyukuri keselamatan kami dalam Kristus, tetapi juga berusaha untuk memahami hidup kami yang baru di dalam Kristus. Memahami siapa yang sudah mencintai kami, mati untuk kami, dan bangkit demi keselamatan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami hendak menutup percakapan kami pada malam ini, dan biarlah ziarah hidup kami sebagai murid Kristus boleh kami lanjutkan. Dan dengan itu kami boleh menampilkan siapa sahabat kami itu, melalui tutur kata kami, melalui cara hidup kami, melalui pelayanan karya, hidup, dan bahkan mati kami. Terpujilah Engkau, sebab kami landaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Amin.